yang pernah diceritakan oleh Yesus Kristus. Cerita tentang seorang anak yang pergi meninggalkan ayahnya, yang kemudian menyadari kesalahannya dan kembali kepada bapaknya. Selamat menyaksikan drama musikal dari grup Timotius. Kisah sebuah cerita tentang seorang ayah yang memiliki 2 orang anak. Dalam Kristus dan telah dijadikan yang kudus, aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan, kita kini satu. Ada tempat yang selalu terasa nyaman, tempat di mana kita dikenal dan dikasihi, tempat motivator terbaik yang kita miliki, tempat yang tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga saat kita gagal, selalu ada solusi atas masalah kita, membantu kita bangkit dari kesedihan dan kekecewaan. Kalian telah bisa memberikan kewawasan dalam keluarga kecil kita. Landasan kita adalah Tuhan Yesus dan firman. Ini menjadi bagian anak kamu dalam kehidupan luar biasa. Ketika kita mengandalkan Tuhan, pastinya Tuhan akan membuat jalan. Kadang dalam diri kita susah, tidak mudah. Tapi Bapak mengajak bisa. Saya harap anak-anak kalian kelak menjadi anak-anak yang taat, yang berbudi. Mari kita saling bergandengan tangan. Jalan saya adalah Tuhan dan firman-Nya ini yang menguatkan. Luar biasa kasih. Namun, terkadang kita sering merasa ada yang kurang dalam hidup kita. Terkadang kita ingin memiliki kehidupan yang lebih, bahkan ingin hidup tanpa aturan. Dan tanpa sadar, kita melangkah pergi, meninggalkan rumah yang mencintai kita. Pak, aku udah gak mau tinggal di rumah ini. Aku udah bosan. Aku udah capek dikekang. Aku ingin bebas. Kemudian harta dan warisan bagian aku, Bapak serahkan sama aku. Nah, ngapain kamu di luar sana, nak? Belum tentu di luar sana, nak, lebih baik dari rumah kita. Pokoknya aku gak mau tahu. Aku tak pergi dari rumah ini. Harta dan warisan Bapak serahkan sekarang juga. Titik. Anakku, coba pikirkan, nak. Pikirkan matang-matang apa yang Udah kamu- cepat, bawa sini. Anak, baiklah. Anakku, ambillah. Udah, Esan, kita dari sini. Nak, Terserah, gak peduli. ingat, nak. Pintu rumah terbuka untukmu, nak. Kasih sejati tidak pernah memaksa,
Kasih sejati tulus apa adanya, saling menghormati dan memberikan rasa aman tanpa rasa takut menjadi diri sendiri. Dia memberi ruang bahkan saat hati terluka. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Setelah si bungsu dan istrinya mendapatkan harta, mereka pun pergi menjual seluruh hartanya, lalu pergi dan menghabiskan hartanya untuk berfoya-foya. Suasana berubah ramai, si bungsu bersenang-senang Happy kita bro. dan berpesta pula. Dan si istri pamer akan segala harta yang ia miliki. Kita mau pesta pora. Ayo bang, pesan lagi bang. Ya dia sudah jual hartanya. Lagi bang, ayo. Dia ambil warisan dia jual. Kita happy. Inilah hidup bebas tanpa aturan. Pokoknya kita habiskan hari ini. Ayo bro. Kita habiskan. Dia kaya. Ayo bang, selesai. Kita minum dulu. Mari kita minum. Kita senang dan happy kita. Ini sudah hari ke-6. Kita pesta pora. Habiskan harta warisan. Sudah 6 hari pesta pora. Biasa, bro. Masih ada lagi? Akhir-akhirnya teman-teman si bungsu dan istrinya menghabiskan uang mereka. Tinggal ini. Si bungsu dan istrinya tidak punya apa-apa lagi. Harta udah habis. Sementara mereka menderita, teman-teman pergi meninggalkan mereka. Bro, Hartamu udah habis, bro. kalian kemana? Setan sudah mau bekal sama dia. Ya, hantu dulu mau kemana? Oke, Habiskan rokokmu dulu bro, habiskan rokokmu. harta udah habis ya, kita pergi. Apa yang terlihat indah tak selalu membawa damai. Dunia menyambut dengan tawa, dengan janji-janji indah. Namun satu persatu pergi dan yang tersisa hanyalah kehampaan. Harta, warisan habis terjual. Dulu waktu punya segalanya, kawan-kawan pada berdatangan semua. Sekarang aku nggak punya apa-apa lagi. Malah mereka menjauhkan aku. Memang dunia sangat kejam. Dulu kita punya segalanya, kita banyak warisan, kita banyak uang, kita kaya, teman-teman kita berdatangan sama kita. Sekarang
semua pada pergi meninggalkan kita. Kita tidak punya apa-apa lagi sekarang ini. Di titik paling sunyi, saat tak ada lagi yang diharapkan, kita mulai bertanya, kemana aku harus pulang? Dan di sana, dalam hati